ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أوصيكم ونفسي في تقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم taraktu fikum amrayni in tasaktum bihima lan tadallu abada kitabullah wa rasulih. Masyarul muslimin wa sumatul mu'minin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat Masjid As-Saff Emerald District yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah lengkapi dan sempurnakan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW aplikasikan dalam kehidupan keseharian beliau alaihissalam yang diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, juga kepada para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala yang kemudian diikuti oleh para ulama dan semua orang-orang yang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ihsan. Di antara ketakwaan yang harus kita hadirkan pada kesempatan siang hari ini, khatib ingin mengingatkan diri sendiri bahwa di dalam kebiasaan-kebiasaan manusia ada begitu banyak hal yang tanpa sadar kita telah mengikuti budaya-budaya yang bukan datang dari Islam, dan ini tidak bisa dihindari karena ada kelompok-kelompok yang tidak terlalu mau memurnikan dirinya kepada keislaman dalam berbagai banyak hal. Misalnya salah satu contoh mengapa Islam ditakuti untuk berjaya, di antaranya adalah ketika sistem keuangannya dikelola oleh Islam, maka mestinya kembali kepada logam mulia, yakni kepada dinar dan dirham. Kita tahu dalam sejarah bahwa Saddam Hussein menginisiasi penggunaan petrodolar menjadi kepada dinar dirham, maka dia dihabisi. Sebagai sebuah sistem, begitu juga ketika Presiden Mursi dari Mesir, Allah yarham, beliau ingin menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sebuah patokan bernegara, maka dia juga dihabisi. Meskipun secara demokrasi dia menang telak dalam kondisi pemilihan suara terbanyak dia dapatkan. Dan banyak sekali di antara kita yang kemudian mengenal sejarah di mana setiap Islam ingin ditegakkan pasti dihabisi. Ikhwafirmakumullah, calon penghuni surga semuanya, salah satu yang tidak bisa kita hindari adalah penggunaan kalender. Tidak banyak di antara kita yang tahu bahwa kita yang terlahir sekarang ini menggunakan sistem kalender yang sering kali orang menyebutnya dengan Masehi.
Tentu kita tahu bahwa ini adalah syiar agama Nasrani yang kemudian diterapkan oleh begitu banyak kita. Berapa banyak orang-orang Islam yang kemudian namanya terpengaruh dengan penggunaan nama-nama bulan, di mana nama-nama bulan itu adalah nama-nama dewa Yunani. Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kita kenal begitu banyak orang yang bernama Yuli. Kita kenal banyak orang yang bernama Agus. Kita kenal banyak orang yang bernama Januar. Banyak orang yang bernama Novi atau Novian atau apapun. Perlu kita pelajari sejarahnya bahwa ketika Islam menggunakan sistem penanggalan Qamariyah, menghitung peredaran bulan terhadap bumi, maka yang terjadi adalah semua pada dasarnya di awal-awal tahun 1300-an, orang-orang Nasrani juga menggunakan penghitungan Qamariyah. Akan tetapi ketika Julian atau Julius Caesar ketika mencoba untuk menghadirkan penanggalan-penanggalan yang sifatnya mendukung peribadatan mereka, maka mulailah mereka membuat penanggalan mulai dari bulan pertamanya adalah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober, November, Desember. Maka kita tahu dalam bahasa Sanskerta 10 itu adalah dasa. Kita tahu dalam bahasa Jawa juga dasa. Kemudian Okto ini 8. Kemudian 7, bahkan bahasa Arab menggunakan Sab'a. Dalam bahasa Sanskerta dikatakan Sabta. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi, Gregorius yang ke-13. Dia melakukan perubahan karena tidak mendapatkan ritual Paskahnya di tahun penggunaan Julius Caesar atau Julian kalender. Maka ditambahkan 2 bulan di awal, Januari, Februari, sehingga menggeser penghitungan Maret sebagai bulan yang pertama menjadi Januari yang pertama. Maka kita lihat sekarang, kita hitung September jatuhnya apakah di bulan yang ke-7? Bergeser menjadi yang ke-9. Oktober bergeser menjadi yang ke-10. Desember menjadi ke-12. Dan itu tanpa sadar kita lestarikan seperti itu. Apalagi banyak sekali yang kemudian umat muslim tergerus dengan budaya Nasrani yang ini syiarnya menjadi sangat luar biasa. Ulang tahun kemudian dirubah oleh sebagian besar kita karena ingin menjadi Islami ulang tahunnya, maka dirubahlah menjadi bukan ulang tahun tapi Id Milad. Maka ucapannya menjadi seolah-olah agak ke Arab-Araban sehingga seolah-olah syar'i. Ini ulang tahun yang syar'i. Allahu yubarik fik. Diganti menjadi Allahu barakallahu fi umurik. Dan seterusnya. Jadi seolah-olah doanya ini menjadi syar'i dan menjadi Islami. Perlu kita pelajari kembali bahwa budaya-budaya yang menggerus kita sekarang ini, alhamdulillah masjid ini tadi tidak menyebutkan kesamaan Masehinya. Tadi disebut cuma 14 Rajab saja, 1442 Hijriah. Ini sebuah kebanggaan bagi kita untuk kemudian terus-menerus menggunakan penanggalan-penanggalan yang kita ada unsur ibadah di dalamnya. Betapa sulitnya kita untuk mencari pada tanggal berapa di Masehi ketika kita ingin mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Untuk urusan Masehi kita kesulitan selalu mencari-cari dan melihat tanggalnya. Tapi untuk kita yang menggunakan hitungan Hijriah, dengan sangat mudah kita katakan kapan kita menggunakan tanggalan Hijriah pada saat kita Idul Fitri atau Idul Adha, dengan gampang 1 Syawal untuk Idul Fitri, 10 Dzul Hijjah untuk Idul Adha. Selesai. Tapi ketika kita menggunakan kalender Masehi, kita akan mengorek-ngorek penanggalan sehingga kemudian baru ketemu bertepatan dengan Masehinya tanggal sekian. Ikhwafiramakumullah, bukan berarti membangun sebuah fanatisme tentang Islam, tapi menggali sejarah untuk mengembalikan kepada kebenaran. Apakah kita tidak boleh menggunakan kalender Masehi? Boleh. Tapi untuk hal tertentu, contoh
di mana waktu sholat ini kita menggunakan penghitungan berdasarkan matahari. Salah satu contoh yang paling gampang ketika kita tahu pada tanggal Masehinya sekarang ini 28 ya, Februari, maka bertepatan dengan 14 Rajab, mestinya 14 Rajab yang bertepatan dengan 28 Februari. Mari kita lihat pada tanggal 28 Februari pada tahun berapapun, 28 Februari, Anda akan menemukan waktu sholat yang sama setiap kali. Anda boleh capture sekarang pada tanggal 28 Februari, pada tanggal Februari 28, begitu Anda capture, cepret, lihat tahun depan akan sama tanggal. Maksudnya waktu sholatnya akan sama di tanggal yang sama, meskipun tahunnya berbeda-beda. Antum bisa cari di kalender-kalender yang sebelumnya, waktu-waktu sholat di tahun-tahun yang sebelumnya pasti akan sama setiap kali kita menggunakan waktu sholatnya. Kenapa? Karena sholat menggunakan penghitungan matahari terhadap bumi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika matahari masih zawal, masih tepat ada di kepala kita, tidak boleh kita sholat. Tergelincir matahari bergeser sedikit maka masuk waktu duhur. Ketika bayangan sebuah benda, bayangannya sama panjang dengan bendanya, maka masuk waktu asar. Ketika matahari masuk ke dalam ufuk, hanya merahnya saja, kurva bulatan mataharinya tenggelam di ufuk, maka masuk waktu maghrib. Ketika bayangan merah semburat jingganya sudah hilang, maka masuk waktu isya. Dan ketika semburat merahnya muncul seperti bulu rubah di pagi hari, maka itulah fajar sodik. Yang sebelumnya merahnya hanya fajar kizib. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggunakan penanggalan matahari atau peredaran matahari terhadap bumi untuk waktu sholat kita. Jadi kita boleh menggunakan Masehi, tapi penggunaan tarikhnya tetap menggunakan bulan Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan sederhana pemahaman ini sehingga tidak lagi kita ikut-ikutan ulang tahun ala-ala mereka, tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang mereka lakukan seperti Paskah, Natal, Tahun Baru, Santa Claus dan seterusnya, karena itu adalah bagian dari kedustaan-kedustaan yang bisa kita buktikan dengan data. Jika kita lihat ensiklopedia Britannica, kita akan temukan ya, Anno Domini itu nanti kita bisa cari di mesin pencari di internet, sangat luar biasa datanya lengkap. Dan tanggal 25 Desember itu bukanlah kelahiran Yesus alaihi salam yang kita sebut sebagai Nabi Isa, yang mereka sebut sebagai Masih, Al-Masih, yang ditunggu. Maka setiap muslim sebaiknya menggunakan kembali kepada hitungan Hijriah, maka tidak akan lagi ditemukan pada tanggal berapa ulang tahunnya orang Islam karena sudah menggunakan Hijriah. Karena dalam Islam tidak ada acara ulang tahun. Sehingga kita tidak lagi berbangga-bangga dengan ulang tahun anak kita, ya, bertambah sekian dan sekian dan seterusnya. Wedding anniversary seperti layaknya orang Nasrani dan Yahudi yang kemudian mereka merayakan sesuatu yang tidak perlu dirayakan. Dalam Islam kita hanya merayakan Idul Fitri, Idul Adha, dan setiap hari Jumat ini sebagai sebuah perayaan kita. Maka disebut sebagai Jumat Mubarak, yang di hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima begitu banyak doa, terutama kata para ulama di 12 waktu itu adanya di ba'da asar sebelum maghrib. Maka bagi orang yang mengerjakan tanggal 14 Rajab ini, selain Rajab dan selain dia adalah pertengahan dari bulan Hijriah, ketika dia mengerjakan saum, tidak hanya untuk Rajabnya, tapi dia kerjakan juga untuk Ayyamul Bidnya, maka beruntunglah dia karena mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Rajab ini. Tapi begitu pula bagi orang-orang yang bermaksiat di bulan Rajab ini akan diperbesar juga, akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Waliyadu billah. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin fansurna lal qaumil musyrikin fansurna lal qaumil zalimin fansurna al qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabban nas athibil ba'sha anta syafi' ishfi kulli maridin ya syafi' la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa khtim ya Allah bi salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم